Acara kita akan mulai sekarang. Sebelum memulai acara, peserta dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Prodi Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Dr. Eko Amiaji Julianto SPMP. Yang terhormat Ketua Himpunan Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta, Saudara Rizal. Yang terhormat Bapak Partoyo SPMP PhD selaku pembicara pada hari ini, dan Saudara Muhammad Bima Gegana Sakti SP yang saya hormati, serta peserta Soil Surveyor Study yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam pembukaan acara Soil Surveyor Study di tengah segala keterbatasan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Izinkan saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dewi Isnaini, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, Program Studi Ilmu Tanah. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembukaan resmi. Yang kelima, pengenalan kegiatan pelatihan. Yang keenam, pemberian materi spatial thinking. Yang ketujuh, sesi diskusi. Yang kedelapan, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum masuk ke acara pertama, izinkan saya membacakan peraturan selama acara ini berlangsung. Yang pertama, selama acara berlangsung, peserta dimohon untuk mematikan mic. Dan peserta dimohon untuk menyalakan kamera pada sesi dokumentasi. Yang kedua, peserta dimohon melakukan presensi pada link yang telah di-share pada chat pada platform ini. Yang ketiga, pertanyaan yang akan diajukan peserta dimohon untuk diketik di kolom chat pada platform ini dan moderator akan membacakan pertanyaan peserta. Yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber selesai membacakan paparannya. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Peserta dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
Oke, terima kasih. Langsung saja masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rizal, selaku Ketua Himpunan Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Saudara Rizal dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Eko Amiyaji Julianto SPMP selaku Koordinator Program Studi Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta. Yang kami hormati Partoyo SPMP PhD selaku pembicara pada pagi hari ini. Dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta dan panitia pada kegiatan Soil Survey Study Mapping Using Drone kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul berdiskusi di sini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari seluruh panitia sehingga kegiatan pada pagi ini dan 10 hari ke depan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Teman-teman, kegiatan ini merupakan salah satu program kerja di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Tanah yang salah satu untuk mendukung, tujuannya untuk mendukung visi dan misi program studi ilmu tanah, yaitu di bidang sistem informasi geografi, terutama untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam dunia kerja nantinya, karena pada dewasa ini penggunaan drone semakin masif, terutama untuk pemetaan di lingkup spesifik atau tematik, karena dengan teknologi ini cukup murah dan lebih detail untuk pengaplikasiannya.
Jadi harapannya dengan adanya kegiatan ini lebih meningkatkan daya saing kita, mahasiswa program studi ilmu tanah UPN Veteran Yogyakarta nantinya di dunia kerja. Dan alhamdulillah syukur dalam beberapa hari kemarin sudah dari laboratorium SIG sudah mendapatkan drone sehingga kami sangat bersemangat untuk lebih untuk belajar lagi untuk bagaimana mengoperasikan drone, kemudian mengolah data drone itu. Sehingga kegiatan ini tentu saja dapat bermanfaat untuk mahasiswa program studi ilmu tanah dan nantinya untuk mendorong lebih baik lagi program studi ilmu tanah ke depannya. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat belajar bersama-sama karena ini memang hal yang baru di ilmu tanah UPN Veteran Yogyakarta. Kami mahasiswa yang pertama pun belum pernah mengoperasikan drone sehingga kita belajar bersama-sama di sini. Ya, syukur alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat untuk kita belajar bersama-sama di sini. Ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Eko Amiaji Julianto, SPMP, selaku Kaprodi Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Bapak Eko dipersilakan. Tes. Bisa mendengar suara saya, Dik? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Di tempat saya kok suaranya putus-putus karena internet di rumah saya yang kurang mendukung. Baiklah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung di acara yang sangat mulia ini menurut saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya sangat mengucapkan apresiasi yang sangat mendalam kepada adik-adik Himita, di mana pada hari ini adalah merupakan acara yang ketiga yang dilaksanakan secara webinar. Setelah pandemi COVID yang kita prihatin bersama, tetapi adik-adik Himita itu tetap semangat, tidak pernah turun semangatnya. Sehingga pada hari ini adalah acara yang ketiga yang diselenggarakan. Untuk itu, sebagai koordinator program studi ilmu tanah, saya mengucapkan terima kasih atas semangatnya tersebut. Acara hari ini adalah merupakan training mapping using drone, di mana pada acara ini itu sangat mendukung dari visi daripada ilmu tanah, di mana alumni dari Prodi Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta dibekali dalam kemampuan menggunakan drone, sistem informasi geografi di dalam rumah besarnya. Beberapa saat yang lalu sudah ada pelatihan yang diselenggarakan secara terbatas, di mana pada pelatihan tersebut dimulai dari ada acara setting alat yang dilaksanakan di suatu ruangan yang tertutup mungkin. Kemudian sudah juga diuji cobakan di lapangan dengan menerbangkan drone itu naik turun, memutar, bergerak, kemudian shoot foto, shoot video, kemudian yang terakhir transfer data. Sehingga proses-proses di dalam
pemanfaatan atau penggunaan drone itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan SOP yang memang standar. Harapan dilaksanakan acara ini, saya selaku pribadi berharap acara ini berlangsung dengan lancar, ya. Kemudian bermanfaat kepada mahasiswa program studi ilmu tanah, kemudian kepada UPN secara umum. Tak lupa sebagai koordinator program studi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Partoyo SPMP PhD yang berkenan untuk mengisi acara ini, di mana nanti saudara akan dibekali terhadap pengetahuan tentang data spasial, di mana hal itu sangat penting di dalam aplikasi penggunaan drone ini. Terakhir, saya ucapkan selamat berwebinar, tetap semangat, salam sehat, dan sukses selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan sambutannya. Acara keempat yaitu pembukaan resmi. Pembukaan resmi akan dibuka oleh Bapak Dr. Eko Amiyaji Julianto SPMP. Kepada Bapak Eko dipersilakan. Mohon maaf Bapak, untuk mic-nya bisa dinyalakan dahulu. Saya muter. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan mapping using drone pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eko yang telah membuka acara pada hari ini. Memasuki acara yang kelima yaitu pengenalan kegiatan pelatihan yang akan disampaikan oleh Saudara Hizkia. Kepada Saudara Hizkia dipersilakan. Ya, terima kasih Hanifah. Semangat pagi teman-teman semuanya dan selamat siang pada waktu Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Saya di sini sebagai trainer akan menjelaskan bagaimana sistem dari pelatihan kali ini. Saya izin share screen. Oke, perkenalkan nama saya sebelumnya adalah Hizkia Desmangunsong. Saya angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem dari pelatihan ini. Oke, sebagai pendahuluan, kenapa kita memilih topik dalam soil surveyor study ini adalah mapping using drone, karena kita ketahui akhir-akhir ini terdapat teknologi yang marak digunakan oleh analis atau dan sebagainya. Kita menggunakan drone karena terdapat keuntungan-keuntungan yang dapat kita peroleh dari kegiatan pemetaan dengan drone ini. Antara lain adalah resolusi tinggi. Resolusi dalam drone sendiri sudah mencapai hitungan di bawah 10 cm. Contohnya saja dalam pemetaan ini, jika kalian nanti dapat menggunakan maksimal, yaitu tidak meresize foto, kalian bisa mendapatkan resolusi 2 cm per pikselnya. Kemudian dalam penerbangan drone ini tidak memperoleh awan karena penerbangan sendiri di bawah 300 meter di atas permukaan tanah. Di Indonesia sendiri, peraturan penerbangan drone maksimal adalah 150 meter di atas permukaan tanah. Nah, sedikit cerita, kami kemarin ingin menerbangkan drone di kawasan UPN, namun ternyata kami tidak bisa melakukannya karena di UPN adalah area terbatas, di mana dalam peta larangan terbang daerah terbatas tersebut, UPN berada di zona biru, di mana kita masih tertangkap radar oleh daerah Lanut TNI Yogyakarta. Kemudian akses cepat, kemarin saja kita sudah melakukan akuisisi data. Kemarin hanya sekitar 9 menitan kita dapat akuisisi data. Kemudian kita cek olah di lapangan.
sudah aman semuanya, data tidak ada yang bolong, kita bisa gunakan untuk pelatihan, dan kalian nantinya juga bisa menggunakannya. Silahkan di-resize sesuai panduan dan modul yang sudah diberikan. Kemudian periodic monitoring. Dalam penggunaan drone seperti ini biasanya digunakan dalam pertambangan, dapat digunakan periodic monitoring, misalnya kita menghitung stockpile, kita kalau di pertambangan menghitung stockpile-nya tiap hari begitu, kita menghitung output, input-nya setiap hari, jadi bisa mengetahui stockpile setiap hari. Integrasi peta juga bisa, syaratnya hanya satu, yaitu koordinat sistemnya sama. Biaya murah, untuk resolusi yang tinggi, hitungan drone ini adalah sangat murah dibandingkan kita harus membeli citra satelit. Contoh saja citra satelit, sekali pembelian 1 hektarnya $50 dan minimal pembelian 100 hektar. Ya, dikalikan saja sekalian. Sekali pembelian kita harus menghabiskan $500. Kemudian yang terakhir adalah ramah lingkungan, karena kita menggunakan drone, tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak ada polusi udara. Oke, saya langsung menjelaskan mekanisme pelatihan kita. Yang pertama adalah hari ini kita telah melakukan pembukaan dan public sharing nanti oleh Bapak Pantoy menjelaskan spatial thinking. Kemudian modul dan video tutorial sudah saya berikan di grup, ada linknya, dan kemarin sudah di-upload di YouTube Himita, silahkan dicek, semuanya ada lengkap. Untuk akuisisi data sudah dilakukan oleh panitia, kemudian nanti kalian melihat cara-caranya, semuanya ada lengkap, dan tinggal diolah saja. Software juga sudah diberikan. Untuk koreksi, langsung 4 peta dan uji topologi. Bagaimana caranya sudah ada diberikan lengkap, di grup juga sudah ada modul dan video tutorial. Jika tidak sesuai, harus direvisi, koreksi lagi, sampai mendapatkan stiker. Jika sudah sesuai, kalian kirim PC saya dengan video 3D animasi yang saya akan jelaskan nantinya cara pembuatannya. Kemudian jika sudah PC, saya akan kirim link absen lulus dan nomor list untuk di-list di grup. Kemudian penutupan dan public sharing lagi, dan selesai. Seperti itu. Nah, ini ada proses pengerjaan peta secara singkat. Yang pertama kita mengakuisisi data, kita sudah melakukannya di Wedomartani, sudah ada videonya lengkap di sana di YouTube Himita. Kita menggunakan software Pix4D Capture. Dalam akuisisi data tersebut dihasilkan output foto udara, di mana foto tersebut sangat banyak, yaitu 100 foto. Mudah-mudahan kalian sudah mendownloadnya. Kemudian kita meresize foto. Ini ada tabel rekomendasi resize foto agar kita pengerjaannya lebih cepat nantinya. Untuk RAM 4-8 GB, resize-nya 25%, RAM 8-16 GB, resize 50%, dan jika 16 atau lebih tinggi, resize tidak perlu dilakukan. Nah, jika kalian terdapat RAM yang di bawah 4 GB, saya sarankan untuk resize 10% saja, tidak apa-apa. Nah, pada resize foto ini kita menggunakan Fastone Photo Resizer. Software sudah diberikan, nanti outputnya adalah outputnya adalah foto udara ter-resize yang akan kita gunakan untuk ortho mosaiking dan pembuatan DM di Agisoft Metashape Pro. Ini juga software yang sudah diberikan. Untuk outputnya antara lain adalah general report untuk melihat GSD-nya nanti. Kemudian ada data ortho mosaik berupa formatnya adalah TIFF. Kemudian data DEM juga formatnya TIFF. Nah, kemudian kita lakukan filtering DEM ini, kan tadi sudah kita ekspor, kita outputnya adalah DEM, namun DEM tersebut masih berupa DSM. Saya jelaskan sedikit, data DEM atau Digital Elevation Model merupakan data yang menyajikan ketinggian dalam bentuk 3D. Kenapa bisa 3D? Karena koordinatnya sudah XYZ. Nah, singkatnya begitu. Namun dalam ekspor tadi, data DEM-nya masih berupa DSM atau Digital Surface Model. Nah,
di mana DSM tersebut masih terdapat objek-objek di atas permukaan, berupa rumah, berupa pohon, dan sebagainya. Nah, jika kita menggunakan data DSM untuk kita ubah menjadi kontur, itu akan sangat rancu dikarenakan nanti konturnya tidak mengikuti permukaan tanah, namun mengikuti permukaan di atas rumah tersebut. Jadi konturnya tidak valid. Maka dari itu kita harus rubah DSM jadi DTM dengan filtering DSM to DTM menggunakan PCI Gematika. Kemudian outputnya DTM. Nah, setelah kita telah mendapatkan data-data tersebut, kita lakukan analisis dan layouting di ArcMap atau ArcGIS. Nah, untuk pelatihan kali ini, outputnya hanya peta-peta tematik seperti peta foto udara, peta kontur, peta kaos lereng, dan peta tutupan lahan. Untuk peta tutupan lahan, harus melampirkan uji topologi. Nah, hanya untuk peta tutupan lahan saja ya. Bagaimana caranya? Silahkan lihat di YouTube. Semuanya ada lengkap dan di modul juga sudah lengkap. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dalam pelatihan ini. Oke, ini saya mengikatkan terdapat sistem koordinat di Indonesia sendiri. Ini adalah zona-zona di Indonesia, terdapat 9 di North dan 9 di South. Untuk Yogyakarta sendiri berada di 49 S. Jadi jika kita nantinya akan memberikan sistem koordinat di peta kita nanti ada di Kebun Percobaan Wedomartani, berada di DIY, maka kalian jangan salah menggunakan 49 S. Untuk format layout sendiri, Mas Hiskia, gimana? Apakah ada kendala jaringan? mohon maaf tadi listrik di sini mati. Oke, saya ulangi tadi, saya izin share screen dulu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak melampirkan video kamera saya karena di sini mati listrik. Saya akan lanjutkan, ini adalah format peta untuk peta foto udara. Terdapat judul, kemudian logonya ada 2 yaitu UPN dan logo Himita. Kemudian koordinat ini sudah ada seperti ini contohnya. Kemudian tabel koordinat pal batas di sini. Legenda, keterangan proyeksi, ini samakan saja. Untuk inset, seperti ini. Data, ini juga seperti sumber datanya, mohon disamakan dengan format. Ini ada note tidak dilakukan koreksi ground control point atau GCP. Kemudian ada arah mata angin dan skala. Nah, untuk formatnya seperti ini kebetulan saya gunakan portrait, namun kalian juga bisa menggunakan landscape atau jika kalian bisa mengolahnya lebih kreatif dan lebih estetik itu tidak masalah. Kemudian ini untuk peta kontur, ini intinya sama seperti peta pada sebelumnya namun ditambah keterangan garis kontur dan labeling ketinggian gitu. Ini peta kelas lereng seperti ini. Semua format ini sudah saya kirimkan di grup. Ada legendanya, juga ada ini luasan kelas kontur dan persentase, juga ada diagramnya. Kemudian ini peta tutupan lahan. Seperti ini saya contohkan saja ini. Jika kalian merasa ada yang ganjil di peta tutupan lahan, misal
menurut kalian interpretasinya ini penamaannya bukan begitu, silahkan kalian ganti, tidak masalah. Jangan lupa di sini ada peta cuplikan, foto cuplikan. Misal di sini ada bangunan, saya cuplik bangunan, ada jalan tanah, paving, dan sebagainya. Nah, nantinya 3 orang dengan peta terbaik akan mendapatkan hadiah di pelatihan ini. Ini adalah ketentuannya, adalah ketepatan waktu, format sesuai, informasinya sesuai, dan kreativitas dan estetika. Juga ada video 3D animasi mapping ini, video terbaik diambil satu saja dengan ketentuan ketepatan waktu sesuai format, kreativitas, dan estetika. Saya akan menjelaskan secara singkat cara pembuatan videonya. Dimohon untuk mencatat karena dalam pembuatan video ini saya tidak membuat video tutorialnya. Di YouTube belum ada. Oke, sebentar. Nah, ini adalah workspace atau lembar kerja kita di Agisoft Metashape Profesional. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Jika sudah sampai tahapan ortomozaik, kalian bisa melakukan pembuatan video dengan cara klik view animation, kemudian klik ini, create. Kalian bisa rubah view-nya menjadi horizontal atau vertikal. Saya coba di horizontal, kemudian klik saja play. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian untuk save-nya, kalian klik capture. Ini save as-nya AVI saja. Tinggal ketik saja namanya, kemudian save. Begitu. Nah, kemudian di sini ada pilihan view-nya, ada antara point cloud, kita bisa dense cloud, dense cloud. Seperti ini. Nah, minimal ada 3 jenis view. Kalian bisa pilih di sini, dense cloud atau dense cloud class. Juga bisa tekstur. Nah, seperti ini. Kalian bisa save satu persatu per view. Contoh, ini adalah tekstur. Kemudian kita play, kita save. Kemudian ketikkan saja apa gitu, save. Kemudian kalian ubah view-nya, kalian save lagi. Nah, begitu cara singkatnya. Kemudian untuk editing videonya, kami tidak akan menjelaskan editing untuk penggabungan videonya. Silakan kalian cari sendiri, karena hanya menggabungkan. Untuk video terbaik, nantinya akan mendapatkan hadiah dari pelatih ini. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat peserta di sini. Saya harap semuanya bisa lulus dari pelatihan ini. Saya harap kita semua dapat menjaga etika dalam berkomunikasi. Kita dapat belajar bersama-sama peserta yang lain. Saya harap jika terdapat kesulitan, segera menghubungi. Misal kalian sudah mentok sekali tidak ingin melanjutkan, mohon kalian menghubungi humas. Biasanya nanti akan mengucapkan selamat pagi di setiap pembukaan kelas di WA untuk konsultasi pada jam 7:30 pagi. Nah, itu hubungi jika terdapat kesulitan. Untuk teman-teman, saya mohon tidak ada yang beretika buruk seperti tiba-tiba meninggalkan grup. Untuk siapapun peserta, saya tidak segan-segan untuk mencari kalian dimanapun kalian. Nanti saya akan cari terus agar kalian bertanggung jawab atas tindakan kalian. Nah, seperti itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hizki yang telah
memberikan paparannya. Bagi peserta yang ingin menanyakan mengenai training ini bisa langsung ke chat di kolom platform ini. Untuk sesi yang pertama, kita akan membuka 3 pertanyaan. Jika teman-teman belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut aja untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian materi spatial thinking oleh Bapak Partoyo SPMP PhD. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Bapak Partoyo SPMP PhD lahir di Surakarta 23 April 1970. Saat ini jabatan akademik beliau sebagai lektor kepala. Bidang keahlian beliau yaitu soil quality, land evaluation, soil survey, dan GIS. Beliau telah menempuh sarjana pertanian S1 di UGM Yogyakarta, jurusan Ilmu Tanah. Beliau telah menempuh program S2 Magister Pertanian di UGM Yogyakarta, dan beliau telah menempuh Doctor of Philosophy atau PhD di Asian Institute of Technology di Thailand. Beliau merupakan dosen ilmu tanah, juga menjabat sebagai Ketua LP3M. Beliau juga aktif dalam organisasi di HIMITI. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Partoyo dipersilakan. Baik, terima kasih Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya sharing screen, pertama dan utama malah kita senantiasa panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan bisa bertemu di kesempatan hari ini meskipun harus daring karena kondisi pandemi Covid. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap jaga protokol pencegahan COVID-19, mudah-mudahan kita semuanya sehat, aman, dan bisa tetap beraktivitas. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Eko Miyaji, SPMP, Koordinator Prodi Ilmu Tanah, Ketua HIMITA, Ketua Panitia, Trainer, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta training untuk soil surveyor, mapping using drone. Beberapa hal yang saya sampaikan barangkali menjadi semangat. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi bahwa kegiatan ini bisa terselenggara
luar biasa. Jadi bentar, saya coba sharing screen sambil menyiapkan bahan. Saya pernah melakukan serupa waktu saya masih mahasiswa. Aku dulu namanya pelatihan inventarisasi sumber daya lahan. Jadi saya kemarin dihubungi untuk melakukan acara ini, langsung saya sambut, oke, insya Allah saya siap. Gitu. Harapan saya, apa yang saya punya mungkin bisa di-share untuk menyemangati ini mahasiswa semua. Baik, screen saya sudah kelihatan? Mohon maaf Pak, belum. Belum, oke, sebentar. Sudah? Sudah Pak. Baik, kurang lebih 30 menit ke depan nih, saya akan coba paparkan overview ya. Sebetulnya ini secara konsep teoritis, jadi spatial thinking itu sesuatu yang sebetulnya sadar nggak sadar, sekarang saya menjelaskan di kuliah SIG menjadi lebih gampang karena spasial itu ada di tangan kalian semua gitu ya. Jadi spatial thinking hari ini saya akan bicara kurang lebih ini, nanti akan ada pengantar, kemudian pengertian spatial thinking itu apa, kemudian spatial thinking juga berperan di banyak aspek kehidupan. Nah, terkait dengan bidang studi kita, seperti yang tadi sampaikan Pak Koordinator Prodi, bahwa memang visi Prodi kita spesifik. Jadi diharapkan kalian unggul di bidang reklamasi lahan dan GIS. Nah, inilah yang kemudian saya sangat mengapresiasi panitia dan Himita serta Prodi yang menginisiasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan survei ini. Kemudian spatial thinking dan SIG, dan nanti akan saya berikan penutup. Ini membuka wawasan ya. Jadi ada seorang ahli epidemiologi di Inggris tahun 1854, pada saat itu ada epidemi kolera. Ya, kolera itu penyakit pencernaan, ya, wabah kolera disebabkan oleh bakteri. Kalau ini bukan virus, ini kita pandemi COVID. Kalau ini pandemi kolera. Beliau epidemiolog, jadi bukan seorang geografer. Tetapi beliau mencatat lokasi dari penderita. Jadi pasien-pasien itu dicatat, alamatnya, lokasinya di mana, dia kemudian diplot ke dalam peta. Jadi ini sesuatu yang luar biasa melelahkan karena beliau bukan seorang geografer, seorang yang tenaga medis, jadi luar biasa menyita waktu dan tenaga. Tetapi akhirnya apa yang diperoleh itu sangat informatif. Karena apa yang ditunjukkan itu kemudian memberikan informasi bahwa oh ternyata sumber epidemiknya itu adalah sumur umum ya. Jadi apa, tempat pengambilan air yang publik. Nah, ini peta yang semula tadi seperti ini, petanya sangat ini. Kemudian ini kalian bisa cek di link ini. PSRI sudah menggunakan ini sebagai aplikasi yang monumental, historis gitu. Jadi peta lokasi orang yang menjadi korban itu, yang dot-dot merah ini, itu setelah kemudian diolah spatial analisis, kita sebelum masuk ke spatial thinking, spatial analisis, ini ternyata bisa memperoleh analisis seperti ini.
Sehingga kemudian kesimpulan yang diperoleh oleh Dr. Snow tadi sangat sinkron dengan analisis secara spasial yang dilakukan ini. Jadi disinilah itu sumber penyakitnya. Jadi mereka menggunakan sumber air yang terkontaminasi. Ya, jadi kemudian inilah. Jadi ternyata sumber kontaminannya itu ini diabadikan sekarang kalau kalian ke Broadwick Street di UK sana, di London, ini masih ada. Jadi inilah sumur ini yang kemudian menjadi sumber kontaminan, sumber bakteri penyebab kolera itu. Ya, jadi melalui spatial analisis banyak kehidupan bisa diselamatkan dan kemudian kolera dikonfirmasi itu penyakit yang disebarkan melalui air. Ya, jadi ini spatial analisis. Ya. Hari ini pun kita sudah sangat sering mendengar bahkan juga menggunakan informasi spasial. Sebut kalau kalian tanya alamat kos teman atau lokasi tempat makan, apa yang dilakukan? Sherlock, apa itu Sherlock? Membagi lokasi, ya. Jadi lokasinya dibagi di mana. Itu semua informasi spasial. Ya, jadi spasial itu berkaitan dengan ruang, bersifat keruangan. Dari salah kata space, ya, space. Kemudian thinking itu berpikir, cara berpikir. Spatial thinking berarti kita berpikir spasial secara keruangan dalam dimensi ruang. Ya, berpikir spasial itu banyak aspek, mulai dari matematika. Kalian kalau berpikir ruang, membayangkan bangun dari jaring-jaring kubus misalnya, itu berpikir spasial. Ini bentuknya apa kalau dibuka? Jaring-jaringnya kalau dirangkai akan membentuk bangunan seperti apa. Ilmu kebumian pasti ya spasial karena space itu ada di permukaan bumi maupun di angkasa. Ya, jadi space nanti ada geospasial, ada spasial. Ilmu tanah pasti ya, tanah itu sesuatu yang ada di alam dan itu bisa dijelaskan dan harus dijelaskan secara spasial. Bahkan contoh yang tadi epidemiologi pun bisa. Kenapa saya tulis dan lain-lain masih sangat banyak. Di psikometri kalau kalian pernah uji tes IQ itu ada segmen pertanyaan yang menguji kemampuan spasial ya. Jadi soal-soalnya mengukur kemampuan atau inteligensia dari bidang spasial. Ini lagi, data tekstual, data spasial. Jadi, yang sebelah kiri ini data tekstual. Jadi tekstual itu bisa kalimat, bisa grafik, bisa tabel, ya, bisa angka-angka, bisa paragraf. Data tekstual, jadi bentuknya teks. Berdampingan dengan itu, ada data yang namanya spasial. Spasial. Jadi, spasial dia menunjukkan gambaran secara keruangan. Jadi contoh yang sebelah kiri itu menunjukkan informasi secara tekstual, yang kanan informasi secara spasial. Jadi visualization word a thousand words. Jadi ini memberikan ribuan kata. Jadi orang dengan melihat gambar dia bisa memperoleh informasi yang lebih banyak dari apa yang ada di tabel. Contoh, kalau dulu alamat orang itu ya ditulis, alamat ditulis di mana pakai teks. Ada nomornya, nomor rumah, nomor HP, itu tekstual. Tapi sekarang alamat rumah tidak begitu. Alamat rumah lokasi di-share, bentuknya peta. Di situ otomatis terikut atributnya. Jadi oh di situ namanya jalan ini, nomor sekian, bahkan kita bisa lihat oh dia berada di seberang kantor ini dan seterusnya. Jadi data spasial berseberangan dengan data tekstual dan eranya sekarang semuanya orang sudah secara tidak sadar dia sudah spasial oriented ya, dan luar biasa data big data sekarang spasial itu bahkan kita bisa lihat gambar satu lokasi sebelum kita ke sana. Kalau kita lihat street view-nya Google, kita bisa lihat foto dari rumah teman yang kita belum pernah ke sana,
Ya, jadi itu semua informasi spasial. Nah, ini sekedar ilustrasi, ada spasial dan non spasial, ya. Non spasial itu berarti yang selain keruangan, ini tekstual, bisa atribut, macam-macam. Nah, spasial terbagi dua, ada yang geografis dan non geografis. Bedanya apa? Spasial yang non geografis itu spasial yang dia tidak tergeoreferensi dengan permukaan bumi, ya. Jadi banyak itu. Jadi misalnya kalau kita menggambarkan denah rumah, kemudian kita membuat denah lokasi pernikahan, kan undangan sekarang ada spasialnya toh. Nah, itu juga sudah literasi spasial. Jadi ada gambaran spasial, meskipun itu tidak ada koordinatnya, tidak ada georeferensinya, itu sudah disebut spasial, namun bukan geografi. Ya. Nah, kalau itu sudah tergeoreferensi dengan koordinat di permukaan bumi, maka dia menjadi geospasial. Kalau kita peroleh dengan sistem informasi, maka itu sebenarnya sistem informasi geografis. Nah, tentu spasial itu seperti yang tadi saya tunjukkan, dia mengandung juga data tekstual, data atribut, tergantung tematik data kita apa, ya. Jadi bisa data liputan lahan, bahkan data sosial ekonomi, data kependudukan, misalnya nama kepala desanya, dan seterusnya, ya. Jadi itu data atribut. Baik, terkait dengan judul, ini things spatially, saya sengaja biar ini bahasa Inggris. Jadi referensinya ada, nanti kalian bisa kalau minta biasa kasih, karena judul pelatihan kalian juga in English, so I put some word in English also. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Jadi think spasial itu berpikir spasial, ya. Jadi terkait dengan tentu ruang, kalau seorang berkait dengan ruang, mesti ada di mana, kapan, kemudian bagaimana, dan ada apa di situ, mengapa di situ. Jadi kalau kita bicara berpikir spasial, kita mulai dari memberikan informasi, melaporkan, itu semuanya harus spasial. Jadi ada apa? Oh, ternyata ada kecelakaan, di mana, apa dengan apa. Jadi orang sudah mulai berpikir spasial menyebutkan di mana. Bahkan kalau kita diberitahu ada tuh rumah makan baru enak, kita mungkin nggak tanya namanya apa dulu, di mana, kemudian ada nggak lokasinya. Maka dengan itu kemudian orang semua sekarang berpikir spasial. Nah, terkait dengan geospasial itu era ini kalian tuh sangat beruntung karena semua fasilitas itu sangat mendukung. Tadi saya sampaikan dulu waktu saya awal-awal belajar sistem informasi geografi luar biasa karena teknologi saat itu juga adanya masih seperti itu. Juga belum banyak aplikasi yang bisa menunjukkan betapa SIG itu dirasakan manfaatnya. Tapi sekarang sangat-sangat mudah. Jadi kalau ada geovisualisasi itu sudah ada di tangan kalian. Kalian punya smartphone, ada map di situ, ada navigator di situ. Itu sebetulnya geovisualisasi. Jadi sangat mendukung orang berpikir spasial. Nah, sekarang GIS di smartphone. GPS, dulu orang masih harus bawa GPS. Sekarang GPS pun ada di smartphone kalian. Jadi semuanya sangat-sangat dipermudah. Jadi orang berpikir spasial selalu terkaitkan dengan kerangkanya keruangan, space. Jadi spatial thinking dimulai dengan kemampuan untuk menggunakan ruang sebagai framework. Jadi objek itu selalu disebutkan hubungan relatifnya oleh para pengamat maupun peneliti, surveyor, itu terhadap lingkungannya. Jadi tidak hanya dia itu apa, tapi juga posisinya di mana, kemudian pengaruhnya dengan lingkungan sekitar apa. Jadi orang berpikirnya spasial. Kenapa terjadi di situ? Ya, tanah longsor misalnya. Kenapa tanah longsor terjadinya di sana? Jadi tidak sekadar alamat saja, lokasi di desa ini tidak. Tetapi secara spasial sudah sangat kaitkan dengan lingkungan. Jadi each instance required adoption of specific spatial frame of reference or context. Jadi informasi itu akan bernilai spasial selalu.
Jadi dikaitkan dengan konteks. Kalau kita nyebut misalnya stasiun Tugu itu ketinggiannya 113 meter di atas permukaan air laut. Itu kan data tekstual. Jadi kalau kalian ke stasiun kereta api mesti ada itu petunjuk di situ, ada plus 113 M. Itu artinya di situ ketinggian tempatnya 113 meter di atas permukaan laut. Kalau itu dikaitkan dengan space framework, maka orang sudah berpikir bahwa ini 113 meter di atas permukaan laut. Kalau nanti kita naik kereta kemudian jalan ke stasiun berikutnya, ada angka lagi, misalnya di situ 125 mdpl. Artinya apa? Maka space framework kita menyebutkan bahwa oh berarti tempat ini lebih tinggi dari stasiun kereta tadi sebelumnya. Ya. Jadi selalu orang berbicara kalau spatial thinking itu framework-nya ke ruangan. Supaya bisa bernilai informasi, maka data tekstual, kalau kita berpikir spasial, itu harus dikaitkan dengan konteks spasial. Misalnya, ya, ini tadi contoh. Elevasi at a specific location is an example of data. Jadi tadi contoh ketinggian tempat dari sebuah stasiun kereta api, itu data. Ya. Tetapi kalau itu tidak dikaitkan konteksnya secara spasial dengan permukaan laut, nah ini angka itu tidak bisa menunjukkan referensi spasial. Jadi kita hanya, oh angkanya 113, oh 125. Ya. Nah, spatial konteks ini sangat penting, kritikal karena interpretasi datanya itu sangat tergantung oleh konteks spasialnya. Ya. Contoh, kalau secara spasial kita diberi alamat, kita kemudian bisa menunjukkan konteksnya. Oh, berarti tempatmu itu dekat dengan stasiun kereta api. Oh, tempatmu itu berarti pinggir sungai. Jadi spasial konteks. Tapi kalau kita hanya diberi nama alamat saja, alamatnya misalnya desa apa, kecamatan mana, itu tekstual. Kita nggak bisa dapat konteks spasialnya. Ya. Nah, ini nanti kita akan sambungkan ke mengapa kita kemudian perlu spatial thinking, kita orang tanah. Ya. Ini pengertian-pengertian. Ya. Proses interpretasi mulai dari data. Ya. Kemudian informasi yang diturunkan dari data, ini tentu dipilih dengan sesuai kebutuhan, kemudian diatur, diorganize, kemudian disiapkan untuk kepentingan tertentu. Jadi, dengan kata lain, data ini ditempatkan dalam konteks spasial. Ya. Kalau sekarang, tadi contoh tadi, orang diberitahu nama tempat, kalau dulu dia akan tanya, mana itu? Maka dia akan menunjukkan sebenarnya itu spasial konteks. Tapi masih bentuk verbal, masih bentuk tekstual. Jadi kalau ditanya, kalau dari kampus Condong Catur mau ke Malioboro lewat mana? Sebetulnya kita itu menanyakan spasial konteks. Kalau alamat kan sudah tahu, alamat. Seperti kalau kalian pesan barang online, kan sudah tekstualnya ada tuh ditulis, alamat pengiriman kemana. Tapi karena itu tidak ada spasial konteks, kadang kalian masih ditelepon lagi, boleh diberi petunjuk lokasinya. Sebetulnya itu minta spasial konteks, ya. Dan kita sudah sangat mudah sekarang lakukan, share saja lokasi, kita nggak usah ngasih ancer-ancer. Kalau dulu belum ada fasilitas untuk bisa itu, orang masih memberitahu, Anda di mana sekarang? Oh kalau situ berarti Anda lewat jalan ini, nanti ketemu traffic light, belok kiri, habis itu jalan lagi kira-kira setengah kilo, nanti ada perempatan, itu spasial konteks, ya, spasial konteks. Era kalian saat ini tidak usah dengan verbal seperti itu, semuanya tinggal klik saja, spasial konteksnya sudah ketahuan. Namun, kalian harus sadar bahwa itu sebuah proses yang luar biasa rumit, algoritmanya untuk bisa menampilkan konteks yang sekarang tinggal klik saja, pilih menu, tutul-tutul, keluar. Itu dibalik itu prosesnya luar biasa, algoritmanya luar biasa rumit, dan membutuhkan big data, dari data yang sangat banyak. Sehingga kemudian bisa muncul aplikasi yang memberikan informasi spasial konteks yang kita perlukan dengan sangat cepat. Ya, diakses orang dimanapun dan mungkin semakin murah, beberapa tidak berbayar,
Ataupun kalau berbayar kalian pun nggak merasa bayar, ya toh, karena apa sudah punya kuota, kemudian kita bisa pakai macam-macam, ya. Nah, ini saya agak cepat saja nanti biar bisa kita pakai untuk kalau kalian bertanya. Ini spatial thinking dan GIS pasti ya. Orang menggunakan GIS, jadi di intro awal sudah disampaikan, spatial thinking-nya harus ada dulu. Jadi GIS itu alat adanya di sistem. Salah satu komponen sistemnya ada software, ya, ArcView, ada GRASS, ada macam-macam software. ArcGIS itu software untuk sistem informasi geografis. Tetapi orang yang mengoperasikan itu harus punya literasi spasial. Ya, kalian baca peta itu kalau nggak punya literasi spasial sulit memahami. Jadi ada orang yang baca ini gimana? Petanya diputar-putar, utaranya sebelah mana? Ya, jadi kalau peta itu sudah sebagai produk geovisualisasi, tapi kalau orang nggak punya literasi spasial atau dia tidak berpikir secara spasial, dia nggak bisa memanfaatkan peta itu, walaupun sudah lengkap sekalipun. Ya, jadi informasinya sudah ada, tapi karena tidak punya literasi spasial atau tidak berpikir secara spasial, mungkin nggak bisa memanfaatkan itu. Apa yang dilakukan? Tanya orang. Ya, toh. Jadi kalau dulu orang nyari alamat tuh dia banyak bertanya. Makanya sampai ada peribahasa Pak Pomeo, malu bertanya sesat di jalan, karena dulu orang harus tanya kemana rumah ini, dari sini lewat mana. Kalau sekarang orang hampir nggak usah berkomunikasi, dia bawa gadgetnya, dia bisa sampai tanpa harus ngomong sama orang. Ya, jadi ini spesialisasi ini saya skip saja. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Kalau di ada fenomena yang spasial itu pasti dia punya lokasi, ya. Tetapi ada juga fenomena atau objek yang sebenarnya non spasial. Namun itu bisa diplot atau digambarkan di konfigurasi spasial. Ya, misalnya kepadatan penduduk, daerah mana sih yang paling padat? Itu enggak spasial sebetulnya, karena datanya data sosial. Tetapi itu bisa diplot dengan peta administrasi misalnya, kemudian kita berikan notasi, oh kepadatan penduduk yang sekian sampai sekian, warnanya merah, yang lebih rendah warnanya kuning, yang masih jarang warnanya hijau, itu fenomena non spasial yang bisa ditampilkan secara spasial. Ya. Nah, bisa juga kedekatan, ya, jarak. Jadi, oh berarti di situ lokasinya dekat dengan sumber air. Oh, di situ lokasinya dekat dengan jalan raya, dekat dengan sungai. Jadi proximity atau pattern, pola. Jadi spasialisasi itu bisa menggambarkan pola. Oh, di situ sangat padat, rumahnya sangat-sangat berdekatan. Oh, tempat lain vegetasinya sangat rapat. Jadi tergambar patternnya, polanya. Ya. Kemudian bisa juga melihat, oh di situ rumahnya polanya linier, ngikuti jalan, misalnya gitu. Atau oh petak-petak sawahnya itu kotak-kotak seperti grid, ya, dan seterusnya. Ada juga klaster, mengelompok, ya, mengelompok, sehingga kelihatan oh perumahannya ngelompok-ngelompok di ketinggian lereng gunung yang kira-kira di situ pas posisi mata air ada, kemudian perkampungan tumbuh di situ. Jadi dengan spasialisasi kita bisa lihat seperti itu. Atau bisa juga penderita penyakit tertentu dia ada mengelompok di daerah tertentu, maka kemudian disebut oh di situ ada endemik, ada klaster baru, kan gitu ya. COVID sekarang terbentuk klaster baru. Klaster baru itu kan spasial. Kemudian di situ ada pembatasan PSBB, itu kan spasial. Garisnya nggak ada di lapangan, nggak ada, tetapi kemudian harus kita tunjukkan spasial. Kalaupun kita tidak punya garis di lapangan, ya kita bisa pakai batas administrasi misalnya. Jadi sekarang spasial itu luar biasa, tanpa sadar kita sudah berpikir spasial. Nah ini saya akan masuk ke ilmu tanah, ya. Jadi kenapa kita
orang tanah juga harus berpikir spasial. Tanah itu tubuh alam bebas, ya. Kalau kalian belajar ilmu tanah, tubuh alam bebas yang dia terbentuk dari 5 faktor pembentuk tanah. Maka dari mulai kita belajar proses tanah itu terbentuk, pedogenesis, kemudian soil geografi, geografi tanah, sebaran tanah, tanah yang seperti ini diadanya di mana, terbentuknya di lingkungan seperti apa, land use planning, perencanaan penggunaan lahan, evaluasi lahan, precision farming, pertanian presisi, itu semuanya bicaranya spasial. Jadi tanah itu tidak sebuah sampel yang kemudian kita bawa ke lab, contoh tanahnya, kemudian kita ukur pH-nya, kita ukur kadar nitrogennya, kemudian kesuburannya kita nilai. Tidak hanya itu, tetapi tanah itu adanya di lapangan. Jadi kita sama seperti orang-orang kebumian yang lain. Saya kalau ke lapangan dengan orang-orang geologi itu sudah bisa bercerita waktu di lapangan. Ini formasinya, formasi semilir, kira-kira terbentuk di era Pleistosen dan seterusnya. Formasi batuannya yang terbentuk di sini dominasi oleh apa, sudah cerita. Orang tanah mestinya juga begitu. Jadi orang tanah juga, tanahnya ada di depan mata, kita sudah harus bisa berbicara. Jadi tanah ini apa kriterianya, paling tidak kita bisa karakteristik secara ketelitian lapangan ya, bahwa tidak kemudian ya kita analisis dulu di lab, nanti kita lihat hasilnya. Ya, jadi tidak semata-mata kemudian begitu. Karena kita ada di lokasi, ada di lapangan di mana tanah itu kita temui, ya kita sudah harus secara spasial bisa menceritakan tentang tanah itu, karakteristik, ya, pembentukannya, kemudian sifat-sifatnya, itu. Jadi ini sangat erat kaitannya. Kalian prodi ilmu tanah maupun agroteknologi yang kemudian berkecimpung dengan tanah, maka tanah itu tidak bisa dilepaskan dari lokasinya di alamnya, sehingga kita harus berpikir spasial. Ya, terserah nanti kalian bicara tentang kesuburan tanah, dia juga spasial. Karena begitu kita ambil sampel, ini kan sampel namanya. Populasinya di mana? Populasinya ya di lokasi yang asli kita ambil sampelnya itu. Jadi ini sampel tanah mewakili populasi tanah di sana. Nggak mungkin kita amati semua kan, kita ambil sampel. Tapi jangan lupa spasialnya tetap harus dikaitkan, ya. Ya, jadi tidak hanya yang belajar GIS, soil survey, semuanya tetap harus berpikir spasial pada saat mencerapi persoalan tanah. Ya, nah ini yang sudah belajar pembentukan tanah. Di sini ada aspek yang sangat terkait dengan spasial, iklim, relief. Ya, ini sangat terpengaruh spasial. Jadi tanah itu terbentuk selama waktu tertentu oleh aksi iklim dan organisme terhadap bahan induk dipengaruhi oleh relief. Jadi kalau ada tanah yang berbentuk bermacam-macam ini, tentu ini secara spasial juga berbicara. Kenapa tanahnya seperti ini yang terbentuk? Nah, ini juga contoh bahwa luar biasa spasial itu menentukan sifat tanah yang terbentuk. Kalau dari sini ekuator, khatulistiwa, dia akan terbentuk vegetasi seperti ini. Kalau semakin ke sana jauh dari khatulistiwa, iklimnya akan berubah, nanti vegetasi juga berubah. Maka tanah yang terbentuk juga akan sangat berbeda. Ini faktor iklim, ya, lokasi menentukan. Jadi di gurun pasir ya batu-batu saja tetap walaupun umurnya sama, ya. Tapi di tanah tropika ini sangat banyak tebal tanah terbentuk. Ini juga jadi yang di puncak sini dengan yang di punggung bukit, di kaki bukit, ini tanah yang terbentuk berbeda, ini spasial. Jadi kalau kita bicara di lapangan ngamati tanah, kita berdiri di posisi seperti ini, spasial thinking kita berpikir, ini boleh jadi ada masukan bahan yang dari atas sini ke sini. Itu spasial thinking. Ya. Jadi tidak sekedar ngambil sampel di sini, kemudian diukur apa-apa. Ceritanya itu tentu tidak bisa lepas dari konteks spasial tadi. Nah, precision farming, ini semuanya juga spasial konteks, ya. Jadi kita menentukan alat dia harus melakukan apa, menaruh pupuk di mana, lokasinya, titik tertentu koordinatnya harus diberi pupuk seberapa banyak, itu semuanya GPS control, ya. Ini saya waktu di Hungaria di
EKU, mitra kita di Hungaria, Explorasi Caroline University, ini traktornya itu sudah full AC, di dalam itu semuanya panel-panel begini. Jadi dia memupuk sudah sesuai lokasi masing-masing, di drop dosisnya berapa, itu spasial. Jadi nggak kemudian peta ini kemudian diberi pupuk sekian ton per hektar, disebar. Enggak. Dia harus sudah spasial dan sangat detail. Nah, terkait dengan drone nih. Drone itu juga suatu perkembangan yang luar biasa lompatannya. Sehingga kita bisa memungkinkan tadi yang sampaikan temanmu tadi, itu luar biasa. Jadi era kalian itu sudah sangat dimudahkan dengan fasilitas. Nah, ini slide yang penutup. Jadi tanah itu objek spasial, dia adanya di alam, terbentuk di alam, bukan dibuat. Jadi orang bisa menghancurkan batu jadi pasir, pasir dihancurkan lagi jadi halus, ukuran bahkan debu atau lempung, tapi dia bukan tanah. Ya. Jadi itu proses yang dipercepat degradasi, tapi dia nggak membentuk tanah. Tanah itu dia objek spasial, tubuh alam bebas terbentuk di sana. Kalau kita mempelajari, kita tidak bisa terlepas dari spasial konteks. Kenapa di sana tanahnya, lempungnya sangat halus, kenapa KPK-nya sangat tinggi, boleh jadi karena lokasinya dia ada di cekungan. Misalnya gitu. Kenapa volume tanahnya tipis? Oh, dia ada di punggung bukit, jadi banyak tererosi dan seterusnya. Ya, jadi mempelajari maupun mengelola harus tetap menerapkan kaidah spatial thinking. Nah, saya kira ini pemicu diskusinya. Silahkan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas paparannya Pak Partoyo. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi. Peserta yang ingin bertanya dimohon untuk menuliskan di kolom chat pada platform ini. Yuk, silakan kalau mau ada yang tanya. Ya. Untuk sesi 1, dari kami akan membuka 3 pertanyaan. Ini sudah ada yang tanya nih Mbak, Istima Rizky, boleh saya jawab? Monggo Pak, boleh langsung saja. Oke, nanti saya dibantu kalau ada yang ini ya terlewat ya. Ini Ya, saya lihat di chattingnya Rizky ini. Apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan spatial thinking? Oke, mana ini? Rizky bisa muncul wajahnya. Istima Rizky ada. Ya, oke. Itu ya pertanyaanmu ya. Jadi pertanyaan sangat bagus ini ya. Jadi sadar nggak sadar orang sekarang literasi spasialnya luar biasa sangat tinggi. Ya. Jadi tadi saya contohkan banyak. Bahkan undangan pernikahan pun itu sudah menampilkan informasi spasial, gitu. Kalau dulu mungkin dengan alamat cukup. Alamat pun kadang-kadang disebut mengundang tanggal sekian, tempat Auditorium UPN Veteran Yogyakarta. Sudah gitu saja. Orang mungkin ada yang sudah tahu UPN Auditorium di mana, ada yang tidak. Nah, yang tidak pun dia akan nyari tahu di mana sih Auditorium UPN. Jadi di undangan pun ada yang tidak ditulis alamat, tapi orang sampai juga. Ya, ada yang kemudian diberi alamat Jalan Lingkar Utara, Gunung Catur. Jadi orang tahu, oh itu di kampus UPN berarti yang di Ring Road itu, kan gitu ya. Nah, lambat laun undangan itu tersebar makin luas. Sehingga kalau diberi alamat saja, bahkan ada jalannya dan nomornya, orang yang belum pernah ke Jogja, dia akan nggak punya gambaran. Maka informasi yang sangat mudah, ya kemudian lokasinya dibuat di situ. Caranya apa? Dibuatlah denah, bukan peta ya, denah.
di undangan tuh dicetak tuh halaman belakangnya ada Dina, ada gambarnya ring road, di situ ada ditulis bandara di mana, Tugu di mana, Gunung Merapi di mana. Harapannya tuh bisa memberikan informasi spasial. Nah, sekarang orang sangat dimudahkan lagi. Jadi kalau meningkatkan literasi spasial, sekarang fasilitas itu sudah sangat gampang, ya. Tentu itu harus selalu ditingkatkan nanti kaitannya dengan penggunaan, ya. Kalau saya yakin lah, orang kemampuan spasial sekarang anak kecil pun sudah sangat paham, ya. Kalau dulu minta tolong orang, kita harus berikan informasi yang sangat jelas supaya orang nggak kesasar. Tapi sekarang diberi peta, orang hampir nggak tanya lagi lewat mana. Karena literasi spasialnya sudah, rata-rata orang sekarang sudah tinggi. Apalagi di generasi kalian itu. Begitu, udahlah Sherlock saja, nggak nanya alamatnya mana, rumahnya namanya, kampungnya mana, nggak nanya lagi. Dan sepertinya nggak pernah kesasar itu kan. Jadi itu. Jadi pertanyaan tadi bagaimana meningkatkan spatial thinking, ya kalau kita belajar ilmu tanah, ya kontekstualnya dengan keilmuan kita untuk mempelajari karakteristik tanah maupun nanti pengelolaan tanah, tolong selalu dikaitkan dengan spatial thinking sebagai cara berpikir, ya. Cara berpikir itu kalau ada masalah dikaitkan dengan isu konteks spasialnya, ya. Jadi misalnya kok tanah di situ, kok longsornya kok di daerah Banyumas dan di situ banyak, kok tempat lain tidak. Tentu kita harus berpikir spasial. Dalam arti apa yang spesifik di lokasi itu sehingga kejadian longsornya banyak. Tempat lain hujannya juga sama, kok nggak longsor, sana kok longsor. Maka konteks spasial tadi yang kemudian harus menjadi cara berpikir kita untuk memaknai. Ya, kita belajar ilmu tanah sebagai suatu bahan substansi alam bebas, tapi selalu dikaitkan dengan konteks spasial, ya kira-kira begitu, ya. Jadi ini cerita ini dulu waktu saya mungkin sekarang juga masih, ya, orang-orang tertentu itu nggak terlalu paham utara selatan gitu. Kan ada orang tuh kalau kita ditanyai di mana, dari ini terus ke utara, habis itu belok ke timur. Orang ada yang nggak ngerti utara selatan, kanan kiri. Jadi kan, ya itu ada perempatan belok kanan, nanti maju sekian ratus meter ada pertigaan belok kiri. Itu kan perbedaan spasial literasi itu, ya. Kalau spasial literasi dia menunjukkan mungkin utara selatan, kanan kiri itu menunjukkan perbedaan. Ya, kalau kanan kiri orang-orang di mana-mana juga nggak usah ngerti utara selatan, tapi taunya belok kanan, belok kiri, lurus, ya. Tapi orang dari daerah tertentu dia lebih suka menyebutkan utara, selatan, belok ke timur, ya. Jadi untuk alamat mungkin akan berbeda memaknai. Itu juga. Kemudian contoh lain, mungkin kalian antar teman juga ada yang karena peta mentalnya sudah luas di Jogja. Kalau mahasiswa baru mungkin ngertinya kosan ke kampus, kampus kosan kan gitu, ya. Peta mental untuk wilayahnya kan mungkin belum banyak, coverage-nya belum banyak. Jadi dia akan sulit untuk bisa mencari lokasi lain yang dia belum pernah ada peta mental di situ. Ini juga meningkatkan kemampuan spasial, ya. Jadi udah kuliah di Jogja 3 tahun, masa nggak ngerti sih tempat mana gitu kan? Itu kan artinya spasialnya juga berarti masih belum luas, ya. Kira-kira begitu. Itu ya. Kemudian menjawab. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini Ali Anwar. Apakah ada standar tertentu dalam mengklasifikasi objek penampakan pada citra? Atau kita hanya menggunakan spatial thinking dalam analisis? Baik, ini ada ilmunya untuk interpretasi citra, ya. Interpretasi citra itu tentu spatial thinking itu terbawa di situ, ya. Spatial thinking. Kalau interpretasi citra itu kan kita melihat citra,
bisa dari citra satelit bermacam-macam. Kalau sekarang ada citra, citra itu kan image ya, image itu bahasa Inggris di Indonesia kan citra. Nah, orang bisa menginterpretasi itu ada kaidah-kaidahnya ya. Bisa secara manual, artinya kasat mata, pakai mata telanjang, bisa pakai bantuan algoritma software. Intinya kita akan memisah kenampakan yang berbeda ke dalam batas-batas poligon, kan begitu ya. Pada saat menginterpretasi awal itu kita hanya memilahkan saja, oh ini daerah ini kita buat legendanya khusus tertentu. Ini kita seperti ini mungkin sawah, ini ada kota-kota, ada yang warna tertentu, kalau itu true color, oh ini padi hijau, ini sudah ada yang kuning. Kita bisa mengenali, nanti ada teorinya itu ya, interpretasi citra itu dari warna, yang paling banyak warna, kemudian tekstur, kemudian pattern. Nanti kita bisa menginterpretasi, loh kok kenapa Anda menginterpretasi ini sebagai sawah? Loh ini Pak warnanya, ini warna seperti ini kan warna tanaman nih. Yang ini seperti ini padi masih muda, ini padi vegetatif, ini padi yang sudah mau panen, itu warna. Kemudian teksturnya ini kenampakan seperti ini tanaman rumputan, ini menggambarkan padi itu bisa jadi, tapi mungkin jagung juga bisa, ya. Kemudian pattern kalau seperti ini kan ini pematang-pematang sawah, sehingga mungkin kita bisa menginterpretasi itu sawah. Nah, spatial thinking-nya di mana? Spatial thinking-nya, loh, apa mungkin ini sawah ada di tempat yang seperti ini? Ini kan kalau dilihat dari konturnya, ini konturnya sangat curam, mungkin enggak seperti ini. Jadi spatial thinking juga kalau kita membuat kontur dulu namanya logical contouring. Jadi membuat garis kontur pakai alat di lapangan itu kita pun harus pakai bantuan logika kita bahwa ini konturnya itu logis gitu ya. Enggak ada kok kontur kemudian memotong satu sama lain, ya kan nggak mungkin ya. Jadi spatial contouringnya, spatial thinkingnya terbawa di situ, artinya tidak mungkin kita kemudian menjustifikasi poligon tertentu ini sebagai penggunaan lahan tertentu kalau spatial thinking kita tidak memungkinkan, ya. Oh ini mungkin rawa-rawa di sini, kenapa lah ini flat sekali, luas, vegetasinya seperti itu. Coba kita interpretasi dulu rawa. Ingat bahwa interpretasi citra itu nanti ada ground check, ya. Jadi ground check itu yang kemudian memvalidasi interpretasi kita benar enggak di lapangan, ya. Jadi beberapa kita pilih untuk ground check. Poligon ini kita tetapkan, ini kita sebut ini tentatif rawa, yang ini sawah. Nah itu ground check kita datangi betul, koordinatnya kita tetapkan di situ. Lokasi untuk ground check-nya di mana, lokasi koordinatnya, kemudian kita pakai GPS datangin tempatnya, dilihat betul di situ apa, oh ternyata sawah betul gitu kan. Sehingga poligon-poligon yang kemudian dinotasikan sama dengan yang tadi sawah, semuanya kemudian diklaim oh ini sawah. Jadi tempat yang tidak kita datangi pun, kalau dari interpretasi tadi kemudian masuk sebagai notasinya sawah, maka dia bisa kita klaim, oh ini sawah juga, ini sawah. Sehingga kemudian satu area itu sudah ketahuan yang sawah, tanpa harus kita datangi semua. Ya, tapi kalau ternyata ini ternyata bukan rawa ini sawah juga, tapi sehingga penggunaan lahannya kemudian berdasarkan dari ground check, kemudian kita bisa revisi. Jadi poinnya adalah spatial thinking itu kemudian mengharuskan kita supaya apa yang dilakukan kita mempelajari tanah sebagai substansi maupun tanah sebagai sumber daya lahan itu bisa kita berpikir secara spasial, bukan sekedar tanah sebagai suatu bahan saja, ya. Nah, saya kira ini sangat penting supaya kita bisa mempelajari dan memanfaatkan tanahnya secara sebuah hamparan itu sesuai yang seharusnya, kira-kira begitu. Begitu Ali Anwar dan yang lain, ya.
Monggo teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Jadi anak tanah harus punya spatial thinking, ya. Baik kalian belajar mempelajari tanah maupun nanti bagaimana tanah itu harus dimanfaatkan secara baik, optimal dan lestari, itu harus spasial konteks, ya. Dulu zaman-zaman kami itu teknologi masih sangat terbatas, ada teknologi, tapi teknologi yang saat itu yang ada ya yang digunakan. Contoh saja, kalau kami survei ke lapangan, belum ada GPS waktu itu. GPS itu belum lama. GPS itu kan semuanya kepunyaan militer. Jadi itu rahasia. Kalau dulu ada peluru kendali, misail, peluru kendali itu kan sebetulnya peluru ditembak, kemudian dia dikendalikan oleh GPS itu. Jadi kita lakukan sekarang diberi share lokasi, tetapi waktu itu dipakai untuk ngebom satu tempat. Maka kemudian rudal itu diberi GPS, dia bisa mengikuti arah yang dia harus tuju. Nah, itu kepentingan militer dan rahasia. Nah, kemudian itu dibuka untuk kepentingan publik. Jadi pesawat udara itu kalau dia tidak pakai arahan koordinat spasial, dia akan nyasar. Pilotnya akan nyasar. Dia akan membawa pesawat bisa tidak sampai ke lokasi yang seharusnya. Gitu. Nah, itu tentu karena teknologi GPS. GPS yang kita bawa itu receiver saja, tetapi yang memandu itu satelit GPS yang mengorbit di angkasa. GPS itu kepunyaan Amerika Serikat, ya. Jadi Global Positioning System (GPS) itu nama yang kemudian mengemuka seperti kalau kita menyebut Honda untuk motor, Sanyo untuk pompa air, ya. Global Positioning System itu juga dia yang paling populer. Tapi sebenarnya yang lain juga banyak, ada GLONASS, ada yang lain-lain banyak, ya. India punya sendiri, Perancis punya sendiri, Amerika punya sendiri. Nah, kebetulan teknologi yang paling awal dan paling populer itu teknologi GPS, sehingga itu bayangkan kalau kemudian diboikot satelitnya GPS itu dimatikan sama Amerika, ya kita nggak bisa terima koordinat posisi, GPS kita nggak terima sinyal. Kan GPS bisa berfungsi kalau di situ nerima sinyal loh, minimal dari 3 satelit. Coba kalau satelitnya diboikot, kita nggak bisa dapat informasi itu. Ya, itu juga yang kemudian lompatan literasi spasial itu semakin banyak. Tidak hanya kepentingan militer perang, tapi kepentingan kemanusiaan, kemudian sehari-hari bahkan itu kemudian bisa dikembangkan. Bahkan orang bisa bikin aplikasi untuk yang sekarang di tangan kita, yang online itu semua, itu kan juga manfaat dari spasial yang kemudian menjadi semakin semakin mudah, semakin dekat dengan kita, ya. Ya, ini Hizkia. Nah, ini trainernya nih. Saat ini apakah sudah ada yang melakukan pendekatan spasial untuk klasifikasi tanah sehingga subgroup? Nah, baik. Ini pertanyaan menarik. Jadi ini juga bagian dari kita menerapkan spatial thinking. Jadi sudah ada ya Hizkia dan juga teman-teman yang lain bahwa pendekatan spasial untuk klasifikasi tanah hingga subgroup melalui analisis citra. Tetapi resolusinya bukan resolusi ya, coverage-nya masih sangat terbatas. Ya. Sekarang sudah ada digital soil mapping. Mungkin Hizkia juga ada teman-teman lain bisa mengakses digital soil mapping. Digital soil mapping itu salah satu ahlinya Pak Budiman Minasni yang dulu pernah ke fakultas. Waktu itu saya undang memberikan kuliah umum itu. Pak Budiman Minasni itu dia guru besar di Sydney University yang mengembangkan digital soil mapping. Ya. Nah, sebagai sebuah sistem digital
maka klasifikasi tanah akan bisa sampai ke tingkat yang lebih detail kalau data yang kalau kita sebutkan data atributnya ya, itu lengkap gitu. Jadi orang masih menganggap di tempat-tempat negara berkembang data atributnya itu belum cukup detail, sehingga untuk kawasan-kawasan yang sempit atau kawasan-kawasan tertentu itu mungkin sudah bisa dibuat peta tanah yang detail gitu ya. Tetapi tentu ada generalisasi, pasti itu ya, pemetaan itu pasti. Nah, mungkin bisa dikembangkan ya, Hizkia mungkin juga bisa mencari coba pendekatan-pendekatan untuk karakteristik tanah yang bisa dilihat dari analisis citra, kan begitu ya. Dulu ada orang pernah mengamati, ini tidak citra ya. Jadi dari warna tanah kemudian kita bisa memprediksi kadar bahan organiknya ya. Terus juga dari ini baru dari warna, tapi itu juga warna secara langsung ya. Nah, Bu Sari Virgawati itu disertasinya dia menggunakan spektrofotometer. Dia mengenali sifat tanah, kadar bahan organik dan yang lain-lain itu berdasarkan bacaan warna ya. Ini tapi masih bukan remote sensing, bukan dari citra. Tapi artinya mungkin komponen-komponen itu sangat bisa dilakukan ya. Hanya mungkin nanti tingkat generasinya sampai di mana. Apakah bisa sampai subgroup atau mungkin masih harus di atas itu, belum sampai detail sampai subgroup. Ini yang mungkin bisa. Ini menarik ini ya, Hizkia. Jadi memang arahnya kemudian seperti itu. Jadi dulu orang memetakan untuk klasifikasi itu harus didatangi. Nggak bisa kalau nggak didatangi. Ya, bikin peta kerja, kemudian peta kerja sudah dibuat sangat-sangat rapi, sangat-sangat logis, menggunakan data-data dasar yang ada, peta geologi untuk mewakili bahan induk, peta curah hujan, arah aliran, macam-macam untuk iklim, dan seterusnya, peta tutupan lahan untuk land use, ini semua mendekati dari faktor pembentuk tanah. Kemudian kan dibentuk satuan-satuan peta tanah, SPT, yang kira-kira itu homogen dan bisa mengarah ke tanah-tanah tertentu, klasifikasi tanah tertentu. Ya. Kemudian nanti didatangi itulah SPT, ambil pengamatan profil pepakai di lapangan. Lalu setelah itu dikoreksi, oh SPT yang ini benar namanya ini. Oh yang itu dibagi SPT-nya ternyata ini homogen. Setelah dari cek lapangan, pengamatan profil pewakil, dan seterusnya analisis data lab, maka SPT ini namanya tanah ini. Kan begitu ya. Itu masih didatangi ya. Nah sekarang kan sudah banyak itu. Ada beberapa yang untuk tanah gambut, inventarisasi tanah gambut itu nggak didatangi. Dia pakai bantuan citra, antara lain untuk mengukur prediksi tebal gambut. Nah, kalau dulu kan harus datangi, kemudian dibor, dilihat, baru petanya dirilis. Sekarang sudah banyak yang paling tidak data dasarnya itu terdukung oleh data-data citra, ya, penginderaan jauh dari berbagai sumber. Artinya sudah sangat diakui bahwa sekarang peran itu sangat dimudahkan untuk melakukan dulu yang orang harus datang ke lapangan. Karena untuk peta tematik tertentu tidak harus data lapangan. Ini beberapa skripsi tanah sekarang juga sudah banyak pakai LiDAR, pakai citra penginderaan jauh untuk interpretasi yang nanti datanya itu terkait dengan data pengelolaan land use, mungkin juga perencanaan penggunaan lahan, perencanaan penanaman, perencanaan saluran irigasi, ya itu aplikasi yang terkait dengan bidang kita yang awalnya berasal dari data dasar yang terkait dengan data-data spasial yang kita peroleh dari penginderaan jauh. Ya, jadi sekarang datanya semakin mudah diperoleh, bahkan sebagian bisa diperoleh gratis. Kemudian perangkatnya juga sudah sangat mudah,
softwarenya ada, aplikasinya ada, kemudian hardwarenya juga memungkinkan. Komputer sekarang speed-nya sangat cepat, kemampuan untuk mengolah data besar juga semakin mampu, memorinya juga semakin besar, bisa dipakai untuk pemodelan 3D. Kalaupun kita harus nunggu render ya masih dalam batas waktu yang bisa ditunggu kan gitu kan. Karena memang semuanya itu harus sinkron. Softwarenya ada, komputernya nggak support ya rendernya lama. Kalau ditunggu harus sehari 2 hari ya ini berarti harus hardware-nya harus cari yang. Nah sekarang semuanya sudah tersedia, tinggal kita menggabungkan saja. Software ini perlu kecepatan prosesor yang sekian. Kalau kita mau olah data ini ukuran filenya gede, ya harus pakai media penyimpanan yang besar dan seterusnya. Ini apa yang menjadi mimpi orang dulu itu sekarang sudah menjadi sangat dimudahkan. Bukan berarti semuanya lebih mudah, tidak. Karena kalian tetap harus belajar, ya belajar bagaimana mengoperasikan software SIG, bagaimana mengolah sumber-sumber data yang diperoleh dari Citra, bagaimana mengolah data dari drone, bagaimana mengambil data dengan drone. Semuanya itu ada eranya, ya. Kalian mungkin theodolit mungkin masih perlu, tapi tidak bisa pakai theodolit mungkin juga nggak sesuatu yang kalau dulu lapangan harus ngerti baca kompas, ukur pakai theodolit, baca peta kerja yang dibawa ke lapangan, kemudian klinometer, altimeter, semuanya harus bisa baca karena memang eranya alatnya itu. Sekarang alatnya lain, tapi kalau kita tidak ngerti cara bacanya juga, alatnya canggih ya sama saja. GPS bawa, tapi loh kok data ini nggak ada. Dulu nggak dicatat waktu di situ. Nah, sama saja. Ya, jadi alat sekarang makin canggih, software juga makin lengkap. Tantangan kalian harus belajar itu semua. Ya, kami yang di kampus itu memfasilitasi pengalaman belajar kalian supaya lebih bermacam-macam. Tetapi semua tergantung kalian. Kalian mengejar sampai sejauh apa. Jadi saya mengapresiasi kegiatan ini pemicu. Ya, tadi saya sepakat tuh dengan Mas Yusya tadi. Semuanya harus serius, jangan sekedar ikut. Ya, jangan sekedar ikut, harus konsekuen. Kalau tidak bisa, kesempatan itu tanya, ya, karena ketidakbisaan itu awal dari pengetahuan. Ya, jangan ragu-ragu tanya. Temannya yang nggak tanya itu mungkin juga suatu saat pas juga nggak tanya juga, tapi dia nggak bisa bertanya karena nggak menemukan itu. Bisa jadi Anda dengan bertanya itu menjadi jalan pengetahuan teman yang lain. Ini amal itu ya. Karena Anda bertanya, kemudian teman lain jadi ikut mendengarkan jawabannya. Oh begitu ya. Kalau dia tanya, kemudian jadi itu. Ya, jadi tantangan kalian. Ya, jadi jangan sampai kemudian suatu saat hanya pernah ngaku, oh ya saya dulu pernah ikut training itu, tapi gimana? Nggak tahu saya. Jangan sampai suatu saat itu Anda entah nggak tahu besok pas wawancara kerja atau lebih dekat lagi mau skripsi itu pernah mengikuti aktivitas tetapi nggak pede untuk ngeklaim bahwa saya pernah mengikuti itu hanya karena kita nggak serius, gitu. Kalau kamu serius kan, oh ya saya dulu pernah ikut ini sehingga saya tahu. Nah kan begitu ya. Jadi pengalaman belajar yang lebih lengkap itu boleh jadi nanti kegunaannya mungkin jauh ke depan karirmu, ya. Atau mungkin deket-deket ini mau magang, mau skripsi atau masuk di bahan perkuliahan, ya. Jadi kuncinya itu, kalian harus eranya sekarang harus rajin belajar, banyak membaca, banyak mencoba, banyak fasilitas teknologi yang bisa dimanfaatkan secara lebih mudah, memudahkan pekerjaan kita maupun belajar kita, itu manfaatkan semua, ya. Nah, saya kira ini penting ini. Jadi terkait dengan hari ini kita bisa dapat tambahan wawasan bahwa mahasiswa sekarang spatial contact, spatial thinking, pembelajaran ilmu tanah dan besok jadi orang pengelola tanah itu menjadi penting karena apa?
Karena sekarang dunianya sudah spasial di tangan kita. Ya, jadi enggak eranya lagi kemudian kita belajar khususnya di bidang kita maupun kita beraktivitas yang lepas dari spatial contact. Ya, jadi sangat relevan sekali. Orang kesehatan aja dia spatial thinking. Ya. Tahu nggak orang membuat jalur sutet itu juga dia pakai spasial? Kenapa belok-beloknya jalur sutet seperti itu? Kok harus belok-belok? Kok nggak lempeng saja? Ini ada spasial kontak yang dipakai untuk mendasari. Ya, orang kesehatan. Kenapa endemi DBD daerahnya di situ? Bisa nggak dipetakan untuk daerah yang sangat bisa? Ya, jadi sudah banyak jurnal-jurnal yang mengaplikasikan spasial ini untuk banyak bidang. Ya, gitu. Dia ngukur nyamuk Aedes aegypti itu kemampuan terbangnya sekali terbang itu ternyata sekian ratus meter. Jadi kalau di situ suatu tempat secara fisik, geofisik, di situ banyak genangan air, land use-nya tertutup, tutupan tanahnya rimbun, kemudian curah hujan juga tinggi, kemungkinan di situ banyak tergenang air yang bersih, maka nyamuk itu berkembang di situ kemungkinannya besar, sehingga kalau ada orang sakit di situ, maka penyebarannya akan luas. Ini akan kira-kira sampai di mana, kampung sebelah sampai enggak. Nah, ini spasial, ya, pemodelan spasial, ya, sangat banyak. Penggunaan lahan, alih fungsi lahan, ini juga bisa dipetakan secara spasial. Kecenderungan itu kan bisa digambarkan secara visual. Jadi orang akan bisa melihat, kalau 100 hektar per tahun itu di mana tempatnya. Kalau tanpa spasial kan itu hanya ada di tabel saja, angka. Seluruh Indonesia rata-rata alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sekian ratus hektar per tahun. Di mana? Nah, baik, saya kira itu Mbak Hanifah. Kembali ke Mbak Hanifah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Berhubung ini sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan aja untuk acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Diharapkan seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Untuk seksi PDD boleh on mic untuk menghitung.
Maaf untuk yang belum menyalakan kamera, bisa di-on-kan dulu. Mohon maaf, saya Dimas Aji. Webcam saya lagi rusak, Mbak. Jadi tidak bisa untuk membuka video. Terima kasih. Mohon maaf, saya Rivaldi Pasha juga webcamnya sedang bermasalah ini. Jadi tidak bisa open kamera. Saat ini saya mulai sesi dokumentasi. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mega. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan memberi informasi mengenai pelatihan ini. Kepada peserta pelatihan, diharapkan untuk selalu mengecek grup WhatsApp dan memperhatikan mekanisme pelatihan. Juga mengingatkan kepada peserta bahwa pelatihan ini akan berakhir pada tanggal 16 September 2020. Dimohon untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh panitia. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan mengenai pelatihan ini, langsung saja peserta boleh langsung tanya di WhatsApp grup yang telah disediakan. Terima kasih kepada peserta yang telah ikut dalam pembukaan acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi peserta dan acara training dapat berjalan lancar hingga penutupan. Demikian acara pembukaan ini dilaksanakan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Partoyo atas. Terima kasih untuk Pak Partoyo dan Pak Iya, Eko. sama-sama Rizal. Terima kasih Pak Eko. Nifa. Ya, sama-sama Rizal. Iya, Pak Nifa. Semangat ya adik-adik ya. Sukses. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Partoyo Iya, sudah memberikan sama-sama. materi. Iya, sama-sama Pak Eko. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Selamat bertraining untuk semua peserta, trainernya, panitia, jaga kesehatan, Hizkia juga. Pesan saya ke peserta, tolong semua serius, ya. Serius, penugasan ini untuk meyakinkan kalian semua bisa, bukan untuk memberatkan. Meyakinkan kalian semua bisa. Mas Hizkia tadi sudah tanggung jawab, yang tidak jelas silahkan bertanya. Manfaatkan itu, luar biasa ini. Ini amal Himita dan kawan-kawan yang luar biasa. Kalau nanti semuanya dapat ilmunya dari sini, insya Allah amalnya jariah. Besok teman-teman yang ikut ini akan ingat. Dulu saya awalnya kenal pakai drone itu lewat pelatihannya Himita zamannya Mas Rizal. Benar kan gitu ya? Trainernya Mas Hizkia. Ya, betul. MC-nya Mbak Anifa, wis semuanya lah ya. Ini luar biasa. Sehingga kalau tadi Mas Rizal cerita zaman Mas Rizal dulu belum ada begini, ya teknologinya waktu itu begitu. Sekarang tidak ada waktu untuk terlambat untuk belajar. Ya, nanti yang ikut ini tentu akan menurunkan untuk adik-adiknya yang lain. Kan kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Di era kemarin kita sudah bisa mulai untuk pengadaan beberapa alat lab yang sudah lama tertunda, termasuk yang kaitan dengan pelatihan kita juga bisa dapat drone nih. Bisa titipkan ke Pak Eko ini, koordinator Prodi. Saya sekarang sudah pindah di rektorat, nggak setiap hari bisa ke jurusan. Nah, mudah-mudahan kita bisa
membangun. Insya Allah saya membangun dimanapun saya berada ini ya. Ya, begitu ya pesan saya. Saya sangat sehari lagi apresiasi. Mudah-mudahan ini berkah semuanya. Dan terakhir saya minta izin nih ya. Kalau ada yang salah tadi kurang berkenan, mohon maaf. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses semua. Ya, itu. Oke, selamat berpelatihan ya, Mas Rizal, Mbak Hanifah, Mbak Mega Utami. Mudah-mudahan lancar sampai di akhir pelatihan ini dan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ya, selamat sekali lagi. Jaga kesehatan ya. Ya. Saya mohon izin juga mau pamit dulu ya. Mudah-mudahan berguna apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rizal. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih Dimas. Semangat untuk pelatihan. Selamat siang Mas Bima. Mas.